Bapak, saudara-saudara sekalian, awal adik-adik yang dibelawakan cewek, mau ndak saya kasih iPhone 15? Mau? 1 tera pulsa unlimited. Mau? Oke, mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Begitu terima langsung tuli. Mau ndak? Ah, ndak mau. Berarti yang mahal itu bukan handphone. Yang mahal itu bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis, tidak perlu bayar. Hebatnya lagi nih telinga, Bapak Ibu tidak perlu kursus membedakan bunyi. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Jadi bukan telinga yang mahal, bukan seluler yang mahal, bukan jaringan yang mahal. Biar ada jaringanmu, ada handphonemu, tapi tidak bisa mendengar. Halo, hei, rusak lagi nih handphone. Halo, bukan handphone yang rusak. Apa yang rusak? Telinga. Adik-adik, ini ada kamera mahal nih. Mau ndak dikasih ini kamera? Tapi begitu dikasih langsung buta. Berarti yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih gratis. Dan hebatnya lagi di mata, Bapak tidak perlu kursus membedakan warna. Hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Kenapa? Lain-lain rasanya ini malam. Ternyata tetangga. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Tuan-tuan, Bapak Ibu yang saya muliakan, pasti kenal Ronaldo, Lionel Messi. Itu gajinya Ronaldo, kumpul seluruh pegawai kantor imigrasi se-Indonesia, belum bisa kalah gajinya Ronaldo 1 bulan. Apa dia yang hebat? Bukan. Biar dia punya skill hebat, tapi Allah kasih lutut yang tidak bisa bengkok. Masih bisa main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok. Mana bisa orang main bola begini? Berarti yang mahal bukan skill. Yang mahal Allah kasih kita kaki yang bisa bengkok. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak Ibu pernah tidak lihat orang ada kawat di giginya? Zaman saya kecil pagar yang dikawat, Pak. Sekarang gigi bisa dikawat, Pak. Mahal itu. Saya tanya mahasiswa saya, berapa harganya? 40 juta. Saya bilang, kok kira itu behelmu yang mahal? Biar kau mau pasang besi harga 1 juta, harga 50 juta, harga 100 juta. Kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Maka kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tolong jawab, Pak. Tolong jawab. Kali ini saja jawab. Kenapa Bapak bisa hadir di tempat ini? Ayo. Kenapa Bapak bisa hadir di tempat ini? Karena Bapak pegawai. Coba kalau Bapak kepala rumah tangga, pembantu rumah tangga, tidak mungkin sampean duduk di sini. Hebatnya lagi, bertingkat-tingkat itu. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Tentu yang di belakang tidak mungkin lebih tinggi pangkatmu daripada yang di depan. Itu semua nikmat dari Allah. Bukan karena kamu sekolah, tapi pemberian dari Allah. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi nikmat yang satu tidak bisa, dan kadang kita lupa. Apa itu? Nikmat persaudaraan. Nikmat kerukunan. Mana bisa lagi kita dengar pengajian seperti ini kalau kita sudah tidak aman. Dan salah satu sebab tidak aman kalau kita sudah tidak bersatu. Inilah makna halal bihalal. Ukhuwah, persaudaraan. Nah, beberapa hari yang lalu saya suruh anggota saya telepon Pak Agus. Kita mau ke Surabaya.
ceramah di Mall Pakuwon. Bisalah saya hadir di sini. Kalau sedulur-sedulur mengundang saya, biar ada duit belum tentu ada jadwal. Biar Bapak bisa belikan saya tiket, belum tentu saya punya jadwal. Ini saya yang minta supaya dibikinkan acara. Untuk apa? Menghormati Pak Agus, kawan saya dari Sulawesi. Itulah hebatnya ukhuwah. Di sini ada kepala angkatan laut. Biar beliau mau, belum tentu saya ada waktu. Itulah sehingga ada namanya persaudaraan. Penting. Siapa yang banyak temannya, dialah yang hebat. Yang kalau dalam dunia kebirokrasi, kepolisian kah itu, tentara kah itu, ada namanya gerbong. Kalau kamu banyak gerbongmu, gampang naik pangkat. Itu namanya ukhuwah, persaudaraan. Maka kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahim. Contoh, aplikasi hadis ini. 1, saya ini Pak tidak banyak duit saya, tapi banyak teman saya. Teman saya yang banyak duitnya. Saya di Makassar hampir tidak laku duit saya. Kemana-mana pasti gratis. Saya ke pasar, baru turun dari mobil, saudara yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi ikan, isi sayur. Berapa Haji? Nggak usah Pak Ustaz. Nggak enak, masih pagi-pagi Haji. Nggak usah Pak Ustaz. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Masya Allah. 2, dimudahkan urusan. Maka ini makna halal bihalal, persaudaraan. Nah, apa yang memutus persaudaraan? Yang biasa merusak persaudaraan kita. Misalnya di kantor imigrasi ini. Apa yang memutus persaudaraan kita? 1, perebutan kekuasaan. Mau jadi kepala kantor, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi presiden. Oh, bertengkar kita Pak. Kita bersahabat dari SD. Beda dukungan pilkada, bertengkar. Orang yang mau jadi gubernur, kita yang bertengkar. Kalau tim sukses bertengkar Pak, saling menyerang, wajar, dia mau jadi menteri. Tim sukses saling menyerang, wajar. Kenapa? Dia mau dapat proyek. Tapi kalau kita yang pegawai biasa, untuk apa bertengkar? Coba ingat 2019, siapa yang bertarung pilpres? Bapak Joko Widodo berhadapan dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa presidennya? Prabowo. Dia satu hantam waktu debat. Selesai pilpres, satu paket. 2024, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo. Lawan siapa? Anies. Siapa wakilnya Anies? Siapa wakilnya Anies? Muhaimin Iskandar. Serang waktu debat. Begitu selesai pilpres, presidennya Prabowo, Menko-nya Muhaimin. Kita dapat apa? Maka boleh berbeda pilihan, jangan bermusuhan. 2, penyebab putusnya persaudaraan, sombong. Apa itu sombong? Pakai bahan mahal, belum tentu. Kapan dia sombong? Meremehkan orang lain, nganggap remeh orang lain, nolak kebenaran. Bapak-bapak di sini yang kolonel, Pak Agus, pakai barang, baju, krokodil, cap buaya, yang katanya kalau palsu kepalanya menghadap ke dalam, kalau asli kepalanya menghadap keluar, buaya darat. Ini ada angkatan laut. Slogannya itu angkatan laut kan, di laut kami jaya, di darat kami buaya, di rumah tak berdaya. Itu angkatan laut. Itu angkatan laut. Angkatan laut itu.
Ya, sama semua kita Pak, sama semua. Di rumah tak berdaya Pak, satu lagu kita semua Pak. Biar Ustadz, tapi kalau orang Bugis tidak takut sama istri Pak. Cuma istrinya lebih berani. Nah, sudah saudara-saudara sekalian. Nah, yang memutus persaudaraan kesombongan. Mau pakai bapak pakai baju krokodil harga 5 juta, silahkan. Sombong, belum tentu itu rezekinya bapak. Tapi kapan bapak sombong? Nganggap remeh orang yang bajunya murah. Dasat, kau tahu ini 5 juta, Ustadz tidak bisa kau beli begini. Sombong. Bapak pakai sandal harga mahal, silahkan, itu rezekinya bapak, Allah kasih, tidak semua orang pakai. Kapan bapak sombong? Meremehkan yang palsu. Itu sombong. Apa yang mau sombongkan dengan jabatan ini? Pak Agus mau sombong, tergantung pimpinan Pak. Tiba-tiba mutasi non-job, wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kita mau sombongkan dengan jabatan ini? Oke lah, bapak disenang sama menteri, disenang bahkan sampai tingkat menteri, tapi ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar hebat bagaimana, pensiun keluar Pak. Bapak nih angkatan laut, mau sombong, ada batasnya Pak. Pensiun. Begitu pensiun, bapak mau pakai tongkat komando lewat-lewat, orang bilang, oh kasihan, sudah sakit itu bapak itu. Apa yang kita mau sombongkan dengan jabatan ini Pak? Ada anggota DPR mau sombong, aduh 5 tahun bos. Kalau terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, rakyat biasa. Bupati mau sombong, apa kau mau sombong? Kau jadi bupati karena kau dipilih. Heran saya ini kepala daerah. Waktu mau dipilih datang, sedulur, kalau bukan sampean matilah saya ini Pak, tolong pilih saya. Begitu terpilih, sombong. Kamu apa? Kau jadi bupati karena kau dipilih. 10 tahun, mau 3 periode, enggak mungkin. Kepala kantor aja enggak boleh sombong, apalagi cleaning service. Maka jangan sombong gara-gara jabatan. Jabatan yang ada ini titipan. Maka paling hebat, sudah kepala kantor, santun lagi ngomong. Sudah kepala kantor, rendah hati lagi. Orang paling senang. Kalau kita pindah, semua orang menangis dan merasa kehilangan. Tapi kalau ke petantang petenteng sombong, orang Pak masih di situ, panas kursi Pak. Kenapa? Satu kantor doakan kita pindah. Mudah-mudahan pindah, mudah-mudahan pindah. Jelek. Begitu kita pindah, pensiun, tidak ada yang mau lihat kita. Yang ketiga, penyebab putusnya silaturahmi, satu tadi, sombong. Yang berikutnya lagi, sakwa sangka. Teman kita, sama-sama kita, kepala kantor di Surabaya, tiba-tiba mutasi ke Jakarta, lewat. Sombong betul, tidak menyapa. Bukan sombong Pak, baru operasi mata, dia tidak lihat. Sakwa sangka itu bisa meretak persaudaraan kita Pak. Di telepon kita satu angkatan, sama-sama dulu pegawai, tiba-tiba dia menjadi kepala kantor, di telepon tidak dijawab. Jangan sangka buruk, bisa jadi dia lagi rapat. Coba kalau istri sangka baik, tenang perasaannya. Tapi kalau sangka buruk, jangankan satu kantor, rumah tangganya bubar karena sangka buruk. Tapi kalau sangka baik, enak perasaan. Telepon istri, suami pagi-pagi, tidak dijawab. Lagi sholat duha suami saya. Enak perasaan. Telepon lagi siang, tidak dijawab. Berarti suami saya lagi sholat duhur berjamaah. Sore telepon tidak dijawab-jawab. Berarti HP-nya ketinggalan. Begitu masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Berarti suami saya lagi nge-grab. Enak perasaan, sangka baik. Sebaliknya, orang sangka buruk, tidak bisa bahagia hidupnya Pak. Kita sudah punya kapasitas, sudah lakukan lobby, pangkat golongan sudah memenuhi. Kok teman kita yang baru masuk dia yang dipromosi? Kok kita tidak? Sangka baik. Allah tahu, kamu orang baik, tidak cocok kau di jabatan itu. Tahun depan ada masalah di kantormu, kau bisa masuk penjara. Sangka baik.
Saya itu mengalami banyak kehidupan, nanti bertahun-tahun baru saya sadar, oh ini maksudnya rupanya, oh ini rupanya. 2014 Pak, saya ikut Pilwali Makassar, 10 pasang calon Pak, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Oh, saya baru tahu. Ustadz, tidak usah kau jadi pejabat. Dasat, tidak usah kau jadi pejabat. Setengah mati kau hormat. Datang Kapolres Tabes kau hormat, siap komandan. Datang Kapolda, siap Pak Jenderal. Datang Pak Menteri, siap Pak Menteri. Kau jadi ustadz. Saya jadi ustadz, bukan saya yang hormat. Mereka yang hormat sekarang sama saya. Itu yang disebut sangka baik, bersangka baik. Daftar tentara saya tidak lulus gara-gara ceper. Tidak cukup tinggi saya. Ya Allah, kenapa kau takdirkan saya tidak ceper? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Kawan saya lulus Pak, sekarang kompol di Sulawesi Barat, reserse pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, saya caramai kau semua. Ini namanya sangka baik. Kalau kau sangka buruk, kenapa ya Allah? Kenapa? Sangka baik. Kenapa dia baru masuk? Baru 4 tahun sudah dipromosi. Saya sudah 7 tahun tidak dipromosi. Betul dia 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. Bapak 7 tahun tapi otak Pentium 1. Lambat loading. Sudah jadi Pak tapi belum. Apa maknanya itu sudah tapi belum? Sangka baik. Orang kalau sangka buruk susah bahagia dan akan memutus silaturahim. Ada orang Pak suami istri 6 tahun belum punya anak. Di tahun ke-6 dia datanglah ke dokter kandungan, periksa. Alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang sudah istrinya. Dia telepon suaminya, "Bang, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, "Tolong dek rahasiakan ya, jangan cerita kemana-mana. Malu nanti kita kalau tidak jadi." "Baik bang, rahasia bersama." Rahasiakanlah ini. Beberapa hari kemudian datang pegawai PLN. "Assalamualaikum ibu," kata istrinya. "Waalaikumsalam. Siapa ya?" "PLN ibu." "Kenapa pak?" "Bapak ibu terlambat 2 bulan." Kata istrinya, "Loh, kok bisa dia tahu saya terlambat 2 bulan?" Langsung dia curiga sama suaminya. Isi gendut lagi ini. Sudah rahasia bersama kok dia bisa bocorkan. Datang suaminya cari nafkah. "Assalamualaikum sayang." "Apa sayang? Kau pembohong." "Kenapa lagi saya?" "Apa sayang kau pembohong? Kenapa PLN tahu? Ini kan rahasia bersama. Hanya kita berdua yang tahu. Pasti kamu yang bocorkan." Kata suaminya, "Demi Allah bukan saya." "Kenapa PLN tahu?" Marah suaminya. Dia ke PLN. "Hei, ada apa kau tahu istri saya terlambat 2 bulan?" "Ada catatannya pak." "Antu apa kau catat-catat? Hapus itu." "Boleh dihapus pak, tapi bapak harus bayar dulu." "Kalau saya tidak mau bayar?" "Ya terpaksa punyanya bapak diputus." "Kalau punyaku diputus, istriku pakai apa di rumah?" "Ya terpaksa pakai lilin." Coba bayangkan, ini sakwa sangka namanya, sangka buruk. Baik sangka. Yang berikutnya, yang bisa memutuskan tali persaudaraan, apa? Dengki. Itu kedengkian pak. Tidak ada orang baik di depannya orang dengki. Bapak masih ingat kisahnya Nabi Yusuf? Jangankan orang lain, saudara pun bisa kita hancurkan kalau sudah ada dengki. Nabi Yusuf, siapa yang dorong masuk ke dalam sumur? Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur? Saudaranya sendiri. Kenapa dengki? Nabi yang paling dekat dengan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerangi beliau? Abu Lahab. Abu Lahab itu saudaranya bapaknya Nabi, pamannya Nabi. Karena dengki, apa kata Abu Lahab? "Kenapa Muhammad? Saya lebih hebat, saya pamannya." Kata Abu Jahal, "Kenapa Muhammad? Dia Bani Hashim, Bani saya, keturunan saya jauh lebih mulia." Dengki, tidak bisa terima nasib orang baik. Dengki ini kalau di kantor pak, yang orang bilang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah.
Itu dengki, memutus persaudaraan. Nah, kalau dia memutus persaudaraan, apa bahayanya? Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahu enggak kamu orang yang bangkrut nanti di akhirat? Bapak kan tahu namanya bangkrut. Kalau dagang, kembali modal, itu enggak masalah, Pak. Bangkrut, yang namanya bangkrut, habis biar modal sekalipun. Atadruna, kata Nabi, tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak zakat ya Rasul, dia zakat. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Kata Nabi, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat bertanya, kenapa dia bisa bangkrut? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kata Nabi, betul, hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya rusak. Ketika di akhirat kelak, dia setor puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang teman kantornya, tunggu dulu, saya pernah difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi non job. Yang tadinya kepala bagian sekarang menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan ya Allah. Allah katakan ya sudah, ambil sholatnya. Habis sholatnya 30 tahun Pak. Datang lagi temannya, saya pernah ini salat saya. Kata lagi temannya, tunggu dulu, saya juga pernah difitnah. Anakku katanya anak perselingkuhan. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kantor, minta pensiun dini. Malu saya satu kantor gara-gara fitnahnya dia. Allah katakan kalau gitu ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa, habis haji, masih ada yang datang. Saya pernah bertetangga, dia serobot tanah saya. Kata yang banyak amalnya tadi, gimana lagi caranya Tuhan, sudah habis amalku. Kata Allah, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Amalnya habis, bayar dosanya ke orang lain, sementara orang lain masuk dosanya ke dirinya. Itulah yang disebut oleh Nabi bangkrut. Maka inilah pentingnya kita berhalal bihalal. Satu kantor bisa jadi pernah kita dengki, pernah kita sakiti orang, maka kita minta maaf. Bagaimana cara minta maafnya? Ini yang banyak keliru. Minta maaf kita melalui grup WhatsApp. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, sengaja tidak disengaja. Hehehe. Enggak begitu caranya. Bagaimana cara berhalal bihalal? Satu, jabat tangannya. Nah, sudah jabat tangan, syarat berikutnya pandang matanya. Biasanya kita Pak jabat tangan tidak adab. Oh iya, orang jabat tangan itu pandang matanya. Ketiga senyum, itu syariat agama. Jabat tangan, pandang matanya, senyum. Jangan kita jabat tangan sambil menelpon. Oh iya, itu tidak adab itu. Yang keempat, ini yang agak susah. Sebut judulnya dosa. Minta hantar sama kepala kantor Pak Agus. Pak, maafkan saya. Nah, itu syarat pertama. Syarat berikutnya, kenapa dek? Pernah hilang laptop di ruangan? Oh iya, setengah mati saya cari. Minta maaf Pak, saya hilap, saya ngambil. Syarat berikutnya, kembalikan laptop. Selama barang kantor tidak dikembalikan, selama itu maaf tidak dikabulkan Allah. Maka yang pernah ngambil-ngambil barang-barang kantor, besok kembalikan. Sudah ditulis inventaris kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya. Ada di rumah. Biasanya ini kalau perpindahan kepala kantor, gorden hilang. Padahal gorden tidak bisa lari tuh. Gorden hilang, piring hilang. Itu kalau ada kejadian seperti itu kembalikan Pak. Selama tidak dikembalikan, nanti Bapak meninggal disuruh pikul. Makanya saya selalu berwasiat kepada sahabat saya yang pindah-pindah kantor. Satu, kalau ada jejak-jejak yang pernah kamu tinggalkan dan dia sakit hati, kau minta maaf. Kalau perlu datang kamu minta maaf. Yang kedua, barang yang pernah kamu ambil kembalikan. Kenapa? Disuruh pikul nanti di padang mahsyar. Bapak pernah ngambil motor, disuruh pikul Pak. Lewatlah anak buah kita. Itu namanya hari perhitungan.
Lewat anak buah kita dilihat, kata security kita, waduh, ternyata bapak yang ambil, saya yang dipecat. Kembalikan. Saya biasa kalau dengar-dengar berita orang korupsi 2 miliar, 3 miliar, saya bilang setengah mati nanti dia pikul ini 3 miliar pak. Dia bilang mahasiswa saya 3 miliar Ustadz, kalau uang dolar Singapura yang 1000-an itu cuma dikantongi Ustadz. Saya bilang jangan kau bayangkan uang dolar Singapura. Kalau uang koin, uang koin 4 miliar kau pikul itu pak. Ini makna halal bihalal, menghalalkan yang tadinya tidak halal. Syaratnya kalau berkaitan barang-barang kantor kembalikan. Mungkin ada anak kita yang tulis skripsi, ambil kertas di kantor 2 rim, kembalikan. Kantor dia renovasi, bapak ambil atapnya, ambil dindingnya, ambil semennya, ambil tegelnya yang bekas, tidak boleh diambil, kembalikan. Kalau tidak, meninggal dunia, semua barang-barang kantor pasti disuruh pikul. Ini juga bapak kalau masih percaya pasti mati. Kalau tidak percaya lagi pasti mati, Anda usah diamalkan ini. Ini hanya untuk peringatan orang-orang beriman. Nah, itu apa saudara-saudara? Nah, satu, halal bihalal. Yang kedua, cara menyambungkan silaturahmi, sedekah. Tidak ada sudah kalah paling efektif itu sedekah. Pak Agus marah-marah sama anak buahnya, selesai marah, ini dek, ini ada pembeli pulsa. Langsung dia bilang, tidak apa-apa pak, kalau bisa bapak marah lagi besok. Sedekah. Ini yang jadi masalah, kita kasar ngomong, lalu malah sedekah. Paling efektif itu menyambungkan silaturahmi, sedekah. Coba tanya itu anak buah kita yang dalam ruangan ini, bapak senang, itu hebatnya itu kekuatan sedekah, orang semua senang pak. Sebaliknya tidak ada senang itu orang pelit, tidak ada orang bangkrut gara-gara dermawan. Bahkan bapak kalau mau mudah pangkat karirnya, berdermalah, sedekah. Ini bapak saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya halal bihalal ini tidak ada faedah yang kita dapat kecuali berhambur-hambur kalau tidak ada di antara kita saling memaafkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan Nabi katakan dalam hadisnya, umatku itu seperti badan ini. Apabila satu sakit, yang lain ikut merasakan. Coba lihat pak, tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa disuruh kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Anak muda jalan malam-malam tahan tuh kakinya. Kaki yang tahan tuh seluruh badan ikut merasakan. Pertama kaki tahan tuh, apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh. Padahal kaki yang tahan tuh. Mulut dulu yang tahan tuh bereaksi. Berikutnya apa yang bereaksi? Mata mencari. Berikutnya apa? Mulut yang bereaksi, dia tiup. Berikutnya apa? Tangan yang mengusap. Padahal kaki yang kena masalah. Tidak ada orang kakinya tahan tuh, mulutnya berkata, kau rasa, kau pergi jalan lagi. Tidak ada. Begitu mestinya kita di ruangan ini. Ada angkatan laut, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada kepala imigrasi, ada kepala bandara. Mereka berbeda, kita berbeda, tapi kita satu pak. Ada yang coba-coba ganggui imigrasi, kata GM bandara, jangan. Kau coba ganggu, sama kau ganggu kami semua. Satu sakit, yang satu merasakan. Tiba-tiba bapak kepala komandan angkatan laut ada masalah, datang imigrasi bantu. Apa yang bisa kami bantu? Itu yang disebut ukhuwah, persaudaraan. Dan siapa yang banyak temannya, dialah yang akan mendapat kejayaan. Itu apa saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat Hari Raya Aidil Fitri, dan dengar janji Rasulullah, man shoma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya
yang telah lalu dan yang akan datang. Itu janji Rasul. Itulah sebabnya masuk 1 Syawal kita rayakan kemenangan kita dari berjuang Ramadan, disebut Aidil Fitri, yang artinya kembali menjadi suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan Ramadan? Dosa yang hubungannya kepada Allah. Sementara dosa kepada mitra kerja, dosa kepada anak buah, dosa kepada kepala kantor, dosa kepada security, dosa kepada istri, teman, sahabat, belumlah diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Maka inilah pentingnya hadirnya halal bihalal. Supaya apa? Dosa kepada Allah Ramadan selesai Ramadan, kita minta maaf kepada teman-teman kantor atau teman sejawat, supaya dosa kepada Allah bersih, dosa kepada sesama manusia juga bersih. Dan setelah itu janji Allah, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu, derajat di dunia, derajat di akhirat.